Halo semuanya, saya Triangel dengan IC1037 dari kelompok 6 paralel 2 akan mempresentasikan mengenai induksi hormonal dan hipofisasi. Apa sih hormon itu? Hormon adalah zat kimia yang diproduksi oleh primer endokrin sebagai pengatur utama berbagai aktivitas fisiologis tubuh, mencakup pertumbuhan, metabolisme, dan reproduksi. Dari Johnson 2023. Nah, fungsi hormon ini adalah mengintegrasikan tubuh dan mengatur proses fisiologis. Selanjutnya, hormon diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama ada hormon umum dan hormon lokal. Hormon umum ini diproduksi oleh kelenjar endokrin dan bekerja jauh dari tempat asal. Sementara yang hormon lokal, dia bekerja di area sekitar tempat yang disekresikan. Selanjutnya adalah induksi hormonal. Si induksi hormonal itu, induksi hormonal merupakan teknik pemijahan buatan dalam budidaya ikan untuk merangsang ovulasi atau pengeluaran telur. Tujuannya itu adalah memperoleh gamet di luar musim pemijahan, memperoleh gamet lebih dini, dan meningkatkan efisiensi dan prediktabilitas. Nah, dalam induksi hormonal yang dipakai itu hormon sintetik. Contohnya itu adalah OODEF dan OVAPRIP. OODEF itu merangsang pematangan gonad dan hanya untuk ikan yang virgin dan ikan pasca pemijahan. Sementara OVAPRIM itu untuk mempercepat pemijahan dan pematangan terakhir dan hanya untuk ikan yang sudah mature. Selanjutnya adalah hipofisa. Hipofisa ini dia fungsinya itu sebagai pengendali utama sistem endokrin. Fungsinya yang lain itu bisa meliputi pengaturan pertumbuhan, metabolisme, reproduksi, dan juga respons terhadap tekanan fisiologis. Dari Laporte dan Van Kelekom 2023. Hipofisa ini juga terdapat di dalam sela turcica dengan ciri-cirinya berbentuk bulat, berwarna putih, dengan berat 2-3 mg. Di sini terdapat donor hipofisa. Donor hipofisa ini ada 3 bagian. Yang pertama itu homoplastik. Homoplastik itu dia dari spesies ikan yang sama dengan ikan resepian. Yang kedua adalah heteroplastik. Heteroplastik itu dia berasal dari spesies yang berbeda. Dan universal itu berasal dari spesies tertentu yang bisa digunakan untuk berbagai jenis ikan. Selanjutnya titik induksi itu ada 4. Yang pertama itu intramuskular. Yang dimaksud dengan intramuskular ini adalah penyuntikan langsung ke dalam otot, terutama di bagian ekor ataupun punggung ikan. Yang kedua ada intraperitoneal, yaitu penyuntikan di dalam rongga perut, khususnya ventral dekat anus atau di sirip perutnya. Yang ketiga ada intrakranial, itu adalah penyuntikan langsung di kepala, terutama di kelenjar pituitarinya. Dan yang terakhir adalah intravena, di mana penyuntikan langsung ke dalam pembuluh darah ikan, terutama di sirip ekor atau punggung. Nah, untuk dosis induksi hormonal ini, kalau pada lele itu dia sebanyak 0,5 ml per kilogram. Untuk ikan mas, dia 0,6 ml per kilogram. Dan yang untuk ikan patin ini 0,7 ml per kilogram. Nah, sebelum masuk ke contoh perhitungan, di sini ada dua notes. Yang pertama itu untuk perhitungan hormon dengan pengenceran 1:3, lalu memakai larutan fisiologis. Dan pada hipofisa itu perbandingan berat badan ikan resipian dengan ikan donor dengan sebanyak 1:1,5. Nah, pada perhitungan pertama ini, si hormon dalam ikan mas diketahui bobot ikan mas ini 5 kilogram dan penyuntikannya itu memakai hormon sintetik yaitu ovaprim. Yang ditanya itu berapa total dosis penyuntikan? Nah, jawabannya dosis ovaprimnya untuk ikan mas itu seperti yang diketahui sebelumnya adalah 0,6 miligram mililiter per kilogram. Nah,
Dosis Ovaprim itu kita kalikan dengan bobot ikan mas. Jadi 5 kilogram dikali dengan 0,6 mililiter sama dengan 3 mililiter Ovaprim. Lalu kita ke pengenceran 1:3. Hasil dari dosis Ovaprim sebanyak 3 mililiter kita bagikan dengan 9 mililiter yang larutan fisiologisnya. Kenapa 9 mililiter? Karena 3 3 mililiter Ovaprim ini dikali dengan 3 di larutan fisiologis pada pengenceran perbandingannya 1:3. Maka total dosis penyuntikan pada ikan mas ini adalah 3 mililiter ditambah 9 mililiter. Maka hasilnya adalah 12 mililiter. Selanjutnya adalah contoh perhitungan pada hipofisa. Yang kita pakai di sini adalah ikan mas dengan bobotnya 1,2 kilogram dan penyuntikannya memakai hipofisa. Yang ditanya itu ikan donor yang dibutuhkan berapa? Jawabannya adalah pertama kita cari dulu berat donor yang dibutuhkan. Tadi bobot ikan masnya itu 1,2 kilogram dikali dengan 1,5. 1,5 ini sudah ketetapan. Maka didapat 1,8 kilogram untuk ikan donornya. Nah, kalau satu ekor donor itu berbobot kurang lebih 0,6 kilogram, maka kita kalikan berat donor yang dibutuhkan tadi sebanyak 1,8 kilogram dibagi 0,6 kilogram. Maka didapatlah hasil 3 ekor ikan donor yang dibutuhkan. Berikut ini daftar pustaka yang saya pakai. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun salah pengucapan. Terima kasih.